sempat juga merasa galau, kenapa sih udah usia segini jodoh belum pacaran. Mungkin teman-teman yang pengen tahu gitu ya, bagaimana sih prosesnya kok menikah dengan orang yang tidak dikenal. Nah, jadi kebanyakan teman-teman yang sudah usianya 25 ke atas, 30 ke bawah itu belum mau menikah karena takut finansial gitu, takut nanti biaya yang walimah, apalagi pihak perempuan yang biasanya walimahnya besar-besaran kayak gitu. Kalau pihak laki-laki juga banyak yang takut karena harus mempersiapkan berapapun dana untuk menanggung semuanya gitu. Tapi di tengah pandemi COVID ini mungkin kalian lebih mudahkan gitu ya, karena kita belum dibolehkan untuk mengadakan walimah atau pesta pernikahan gitu, seperti yang saya alami kemarin. Nah, jadi kemarin saya cuma akad kayak gitu ya, akad nikah, kemudian rencana walimah itu 4 bulan setelahnya. Tapi ternyata qadarullah di bulan April yang kita rencanakan untuk walimah tidak dibolehkan untuk mengadakan walimah. Jadi uang yang direncanakan untuk walimah bisa kita gunakan buat yang lainnya. Jadi teman-teman yang mau menikah di tahun ini, di tengah pandemi COVID ini, jangan takut kayak gitu ya. Jadi kita lebih dimudahkan untuk mengadakannya. Yang penting itu akad sah ya. Jadi tidak perlu teman-teman itu memikirkan harus walimah, gengsi dan lain-lain. Yang penting sah kayak gitu ya. Yang penting sah, kemudian teman-teman bisa membangun rumah tangga kayak gitu. Nah, kembali di cerita awal saya tadi ya, karena saya tidak pacaran, mungkin teman-teman yang pengen tahu gitu ya, bagaimana sih prosesnya kok menikah dengan orang yang tidak dikenal, tidak pacaran terlebih dahulu, lalu bagaimana mengenalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan media ta'aruf gitu ya. Kalau saya kemarin menggunakan media ta'aruf kayak gitu ya, dengan menggunakan proposal pernikahan. Saya juga menggunakan proposal buku ini kayak gitu. Jadi untuk mengenal calon yang akan menikahi kita kayak gitu. Kalau tahap yang saya kemarin lalui ya adalah yang pertama itu ta'aruf, kemudian nazar atau saling ketemu, kemudian hitbah atau lamaran, dan yang ketiga adalah akad, yang keempat. Nah, prosesnya kalau ta'aruf adalah kita tidak boleh sendirian. Maksudnya kita langsung ta'aruf dengan calonnya berdua itu tidak, jangan. Kita harus memakai perantara. Perantara itu tidak harus keluarga, bisa teman ataupun bisa guru kita, bisa ustadz atau ustazah, atau orang-orang yang menurut kita percaya buat perantara. Jangan sampai ditikung gitu ya. Jadi kalau misalnya cari perantara, mungkin jangan orang yang belum menikah, apalagi yang mungkin sepantaran kita. Takutnya nanti ditikung deh orang yang mau menta'arufkan, dia sendiri yang menikah ya kayak gitu, jangan. Jadi kalau bisa cari perantara itu yang sudah berpengalaman seperti itu. Kalau kemarin saya ta'aruf dengan perantara guru spiritual saya, guru agama saya gitu. Jadi saya menikah dengan orang yang tidak saya kenal sama sekali. Kenapa bisa langsung berujung ke pernikahan, atau kenapa bisa langsung iya nih menikah sama ini kayak gitu. Nah, itu juga ada prosesnya. Saya sholat istikharah, kemudian mencari tahu bagaimana dia. Nah, kemudian tahap yang kedua tadi nazar, bertemu gitu ya. Saya harus melihat, karena juga kebanyakan laki-laki, pria itu melihatnya dari fisik gitu ya. Jadi mungkin tidak semuanya, tapi kebanyakan dari fisiknya. Kalau tidak bertemu, takutkan nanti tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maka di dalam Islam ada proses yang namanya nazar, yaitu bertemu langsung dengan perantara. Jangan hanya cuma bertemu berdua atau malah berduaan gitu ya. Takutnya ada yang ketiga gitu, yaitu setan. Nah, habis nazar, kemudian pas nazar itu kita baru nih tanya-tanya langsung bagaimana dia bicara. Oh, paspornya segitu, apakah wajahnya bisa membuat kita tertarik, atau tubuhnya membuat kita klik, atau seperti apa. Nah, itu ciri-ciri fisik itu bisa kita lihat saat nazar, karena pada waktu kita membaca proposal, tulisannya itu belum tentu sesuai apa yang kita bayangkan. Maka diperlukan juga untuk nazar atau bertemu langsung kayak gitu. Nah, apa
saja yang perlu dipertanyakan. Di sini banyak sekali juga ya, ada biodata. Itu yang pertama pasti biodata, visi misi menikah. Mungkin meskipun ada di proposal yang teman-teman ajukan juga, itu kita harus tanyakan secara langsung juga. Siapa tahu dia cuma copy paste dari internet atau copy paste dari temannya, kan kita nggak tahu. Maka kita harus tanya langsung bagaimana pendapatnya dia, bagaimana dia cara ngomongnya langsung, apakah dia harus mikir dulu atau dia harus merenung dulu. Siapa tahu dia nggak bisa ngomong, nauzubillah gitu ya. Jadi teman-teman harus gali secara detail pada waktu nazar itu, kayak gitu. Nah, kalau saya kemarin adalah proses ta'aruf ke nazar itu ada waktunya. Jadi mekanismenya atau teknisnya, proposal saya dikasihkan ke ikhwan, dikasihkan ke laki-laki gitu ya oleh guru saya tadi. Kemudian laki-laki itu membaca proposal saya, dibaca secara detail, kalau klik iya lanjut. Kemudian proposalnya laki-laki itu baru dibawa ke saya. Jadi misalnya proposal saya dikasihkan ke orang, saya nggak tahu sebelum orang itu iya, kemudian proposalnya dia langsung bawa ke saya. Kalau saya klik lanjut ke nazar tadi, tapi kalau saya nggak mau lanjut, ya sudah, berhenti di situ prosesnya, kayak gitu. Nah, mungkin kemarin juga pengalaman saya merasakan beberapa kali ta'aruf dengan beberapa kali ikhwan ataupun laki-laki yang berbeda-beda juga. Next video akan saya jelaskan bagaimana kriteria laki-laki yang benar-benar serius, yang benar-benar pengen menikah atau penjajakan saja, kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang akhwat terutama harus hati-hati dengan laki-laki yang seperti itu, menggunakan dasar ta'aruf, menggunakan dasar ketemu atau nazar itu untuk cuma penjajakan ikhwan saja. Nah, jangan sampai ya, karena juga kemarin ada berita juga mau seorang ini ya, oknum gitu ya, oknum ikhwan laki-laki itu menggunakan media ta'aruf, nazar, bahkan sampai menikah itu berkali-kali dengan banyak akhwat kayak gitu ya. Penampilan fisiknya mungkin ya meyakinkan kayak gitu ya, banyak akhwat yang mungkin bisa tertarik kepadanya, tapi ternyata ya wallahu a'lam gitu ya, laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak benar kayak gitu. Jadi maka dari itu, selain kita nazar ketemu, nah kita mengenal keluarganya, temannya, kita bisa kepo dari sosmednya, dari tetangganya, dari siapapun yang mengenal dia kayak gitu. Jadi jangan takut teman-teman, tanpa pacaran kita bisa menemukan calon suami ataupun calon istri yang bahkan belum kita kenal sebelumnya. Justru kalau kalian mengawalnya dengan pacaran, bahkan nanti mungkin pacar kalian menjadi pasangan kalian, nah mungkin itu prosesnya yang kurang bagus. Nah, mungkin saya juga pernah membaca ataupun mendengarkan kajian juga, kok ada ya orang yang berpacaran bertahun-tahun kemudian berakhir dengan menikah juga, kehidupannya bahagia. Nah, itu juga wallahu a'lam kayak gitu ya, mungkin mereka juga sudah bertaubat, sama-sama sudah bertaubat kayak gitu ya. Tapi yang saya yakini kalau prosesnya tidak baik, prosesnya tidak buruk, nah itu mengurangi keberkahan hidup ataupun keberkahan keluarganya nanti, seperti itu. Jadi jangan iri teman-teman kepada orang-orang atau teman-teman kalian yang awalnya pacaran kemudian menikah ternyata hidupnya bahagia. Kita hanya melihat dari luarnya saja, kita tidak melihat dari dalam rumah tangganya, karena yang ditunjukkan oleh dunia luar itu adalah hal-hal yang menyenangkan saja. Jadi kita tidak boleh iri dengan orang-orang yang prosesnya tidak baik. Kita percaya diri saja, kita yakin dengan proses yang baik pasti akan mendatangkan hasil yang baik juga, kayak gitu. Jadi teman-teman yang sudah berazam, berniat untuk ta'aruf, tidak pacaran, harus istiqomah. Bagi teman-teman yang sudah pacaran, terlanjur terjun ke dunia pacaran kayak gitu ya, itu jangan menyesal juga. Kita harus segera bertaubat, segera memperbaiki diri, dan juga putuskan pacar kalian kayak gitu ya. Jangan takut, mungkin pacar kalian baik dan perhatian dan lain-lain kayak gitu, jangan takut untuk putus, karena kalau misalnya kalian belum sah, itu kalian belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau misalnya itu memang jodoh kalian, nanti Allah akan mempertemukannya dimanapun berada. Meskipun kalian sembunyi di kolong kasur, akan ditemukan berjodoh kalian. Jadi yang bagi yang punya pacar, saya sarankan putus atau sah gitu. Itu ya. Nah, teman-teman bisa juga di sini juga ada kolom curhat galau gitu ya. Di sini bukunya sangat-sangat berguna sekali gitu ya. Jadi saya pas
misi ini itu seperti saya mengenal diri saya seperti apa, visi misi menikah, kemudian biodata, kriteria pasangan yang saya harapkan tuh seperti apa. Jadi di sini tuh kita baca dan juga kita isi sesuai dengan apa yang ada di benak kita kayak gitu. Nah, di sini ada sudah mendapat restu nikah atau belum, di sini ada. Kemudian visi misi hidup apa. Nah, di sini juga ada kelebihan kekurangan, kita tuliskan. Biasanya kalau kita ngobrol dengan diri sendiri itu rasanya nyaman, rasanya oh ini ternyata aku ya kayak gitu. Jadi teman-teman harus memiliki waktu luang, memiliki waktu untuk mengobrol diri sendiri, lebih mengenal diri kayak gitu ya. Di sepertiga malam terakhir kita curhat ke Allah kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu aktif di luar tanpa kita mengenal diri kita sendiri kayak gitu. Nah, ini target usia juga ada, kriteria calon secara fisik. Nah, mungkin di sini saya tuliskan. Nah, kalau saya karena saya sayang dengan buku ini, saya kasih ini ya, note-note ini ya, sticky note gitu ya. Jadi biar bukunya tidak kotor. Nah, ini kelemahan, goal, kemudian target usia menikah. Dulu saya ngisinya 22 sampai 25 tahun dan alhamdulillah tercapai juga di usia 25 tahun. Kemudian kriteria calon suami ada secara fisik, ada non fisik gitu ya. Misalnya fisiknya lebih tinggi dari saya gitu. Kalau misalnya itu jadi kriteria teman-teman, atau lebih putih dari saya, atau lebih keriting rambutnya gitu juga bisa. Jadi tergantung teman-teman kriterianya seperti apa. Non fisiknya solih ya. Kalau yang perempuan masa solihah. Nah, apa aja itu bisa dituliskan di sini semuanya gitu. Kemudian nah di sini bagusnya buku ini ada do and don'ts dalam menjemput jodoh impian. Do yang harus dilakukan apa, don'ts. Nah, misalnya sini saya bacakan ya. Do yang harus dilakukan: belajar lebih dewasa, latihan mandiri sejak bangun tidur hingga tidur kembali, belajar memperdalam agama. Nah, nanti silahkan dicentang yang sudah dilakukan apa saja. Jadi banyak sekali contoh yang don'ts. Jangan dilakukan hanya berdoa tanpa usaha. Jadi kita berdoa terus panjang malam, 24 jam berdoa terus tanpa keluar rumah, tanpa menjalin hubungan dengan orang, tanpa mengikuti ataupun bersilaturahim dengan orang. Bagaimana kita mau ketemu dengan jodoh kita kayak gitu ya. Kemudian boros dalam mengatur keuangan. Nah, ini hati-hati terutama bagi calon istri gitu ya, harus bisa mengatur manajemen keuangan karena nantinya kalian akan jadi bendahara keluarga kalian, jadi manajer keuangan di keluarga rumah tangga kalian masing-masing. Bergaul dengan lingkungan negatif, nah ini jangan dilakukan. Itu sedikit saja tentang do and don'ts. Visi misi pernikahan di sini juga dijelaskan, penjelasannya seperti apa. Kita nanti menuliskan juga visi misi. Kemudian ada kriteria calon impian. Jadi bukunya ini tidak membosankan ya, karena berwarna-warni. Kita tidak bosan untuk membaca ataupun mengisinya seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali. Aku dan jodohku, harus menempel foto juga di sini, bagus gitu ya. Ilmu yang harus disiapkan banyak sekali di sini. Nanti kita tinggal contreng. Misalnya ilmu agama, pemahaman pondasi tauhid sudah belum? Peran suami istri dalam Islam sudah belum kita pelajari gitu. Ada juga pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Nah, ini bukan persoalan yang tabu, jadi kita harus belajar juga tentang itu. Kemudian ada juga mengikuti kelas eksternal. Nah, bisa dengan kajian, sekolah pranikah, seminar, training, seperti itu. Itu ya, jadi kalau saya jelaskan semua nanti panjang. Teman-teman kalau misalnya kesulitan untuk mengenal ataupun teman-teman susah untuk merumuskan bagaimana sih nanti jodohku seperti apa, aku harus gimana mempersiapkannya. Nah, buku ini akan sangat-sangat membantu sekali kayak gitu. Ada juga tips meyakinkan keluarga bagi yang keluarganya mungkin belum membolehkan menikah ataupun belum yakin kalau kita bisa menikah kayak gitu. Banyak sekali kayak gitu ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat buku ini kayak gitu. Nah, di sini juga ada bonus bagaimana merencanakan wedding organizer kayak gitu ya, seberapa perlunya, terus perhitungan catering, lengkap sekali ya di sini untuk membantu pernikahan kita. Souvenir dan undangan harus seperti apa kalau misalnya memutuskan untuk walimah. Ada juga tips meminimalisir budget pernikahan, itu sangat
senang sekali doa-doa yang bisa dibaca juga ada di sini. Doakan ujuk hati, doa sholat istiqoroh. Nah, ini sholat istiqoroh ini juga salah satu usaha dan doa kita saat kita sedang bingung menentukan apakah ini jodoh saya atau bukan, apakah ini jodoh yang benar-benar sudah dituliskan Allah atau bukan. Itu kita bisa bantu dengan sholat istiqoroh beserta doanya seperti itu. Dan sholat istiqoroh itu tidak harus dilakukan cuma sekali, tapi kita lakukan berkali-kali sampai kita mantap apakah jodoh ini yang dikirimkan Allah kepada kita atau bukan, seperti itu. Nah, banyak sekali ya, jadi di sini teman-teman bisa membaca, menulis, mengenal diri kayak gitu. Nah, mungkin itu saja dulu sharing kita hari ini. Kita lanjutkan di next video tentang bagaimana sih calon ataupun calon pasangan kita saat kita sudah ta'aruf ataupun kita gagal berkali-kali, bagaimana biar kita tetap bangkit istiqomah untuk tetap melakukan proses yang baik kayak gitu. Bagaimana ciri-ciri ikhwan atau akhwat yang modus yang mungkin cuma menggunakan jasa ta'aruf untuk menjajakan saja. Nah, nanti kita lanjutkan. Nah, biar saya semangat untuk sharing, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itu karena subscribe masih gratis, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.